Sobat Ambiar sudah hadir di studio kami pagi-pagi Ambiar, Bang Hidayat Bossam, kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Sehat ya? Sehat. Dan juga Mas Reza Indragiri sebagai ahli psikologi forensik. Terima kasih banyak sudah hadir di pagi-pagi Ambiar. Terima kasih, Bang. Kemarin telepon untuk kita berdua, Bang. Kemarin kita hubungi Bang Bossam ya. Ini kasus kembali menjadi viral di media sosial dengan ada film dokumenter Ice Cold. Kemudian kemarin juga kabarnya bahwa Bang Bossam sempat datang ke rumah tahanan merayakan ulang tahun dari Jessica Kumala Wongso. Sebelum kita bahas kasusnya, keadaan Jessica sekarang di dalam seperti apa, Bang? Ya, waktu itu saya datang tuh tanggal 9 Oktober 2023 itu bertepatan Jessica ulang tahun. Nah, jadi saya bersama dengan Elizabeth Dubara, penama Sordama Purba, kita datang karena Jessica ulang tahun. Nah, kebetulan kita ulang tahun itu membawakan hadiah-hadiah, bukan dari kami, tapi saya cuma bawa kue dari kantornya foto. Dari siapa, Bang, jadi kuenya? Dari kuasa hukum. Dari kuasa hukum. Baik. Nah, tapi kan Bang Bossam juga bagian dari kuasa hukum. Oh iya, kuasa hukum. Jadi tim kuasa sekarang hukum. udah gabung ya, Bang ya? Oh, udah gabung gimana? Maksudnya sekarang udah gabung kan? Kalau di kemarin kan diberitakan bahwa Abang adalah orang pertama yang melawyerkan Jessica. Jadi saya jelasin. Ya. Jessica tuh tanggal 6 Januari 2016 itu kan terjadi malapetaka, dia minum kopi. Ya. Ya, kopi itu si Mirnanya meninggal. Saya jadi kuasanya tanggal 30 Januari 2016. Jadi saya dari awal bersama Yudi dan almarhum Yudi dan almarhum Andi Yusuf itu mengawal kasus dari pertama. Nah, dari situ sampai P21 pada saat mau sidang saya minta bantuan dengan Pak Otto Hasibuan. Gitu. Berkolaborasi ya. Bang Bossam, apakah berarti Jessica sekarang mengetahui bahwa kasusnya kembali viral dengan adanya film Ice Cold ini? Tanggapannya Jessica kembali viral, kemudian asumsi publik kemudian juga bergelontoran, ada pro dan juga kontra. Jessica bilang apa tuh, Bang? Ya, Jessica terima kasih ya. Artinya dia tapi tidak tahu tentang tuh film. Berarti belum pernah nonton? Nggak bisa nonton ya, pasti nggak bisa nonton ya. Cuman waktu sempat diwawancarai oleh tim Netflix ya, dia tahu akan difilmkan begitu. Nah, tapi setahunya selanjutnya tidak tahu, karena nggak bisa nonton. Nah, dia didengar dari lapas lah ya, dari petugas-petugas lapas gitu. Reaksinya ketika tahu apa? Bahwa ini dibicarakan masyarakat Indonesia. Viral kembali gitu, Bang. Dia tahu viral ya, tapi dia nggak tahu apa yang ini kan. Ya harapannya dia minta supaya mendapatkan keadilan tetap. Kami sebagai kuasa hukum dengan tim ya, betulan ya, waktu sebagai ketua timnya, kita tidak pernah meninggalkan Jessica. Kita terus melakukan perjuangan untuk mencari keadilan itu. Baik, ketika akhirnya film Ice Cold ini disaksikan oleh masyarakat Indonesia, pro dan kontra juga ada gitu ya. Saya mau nanya sama Bang Bossam. Bang Bossam sebagai kuasa hukum, kita lihat, Bang Bossam sudah nonton pasti filmnya ya? Sudah. Ketika wawancara Jessica, saat itu dihentikan oleh pihak lapas. Tanggapannya? Ya, itu sebetulnya ada wawancara ya dengan tim dari itu, tiba-tiba diberhentikan. Saya tidak tahu kenapa diberhentikan. Tanggapan saya tidak tahu kenapa diberhentikan. Apa mungkin nggak dapat izin? Saya memang tidak dapat izin Jessica untuk diwawancarai. Memang mereka tidak meminta izin sebelumnya? Sudah. Tim film ya, bukan betul. Kita yang diwawancarai itu dalam film Netflix itu ya kan, kita sudah siap untuk apa namanya diwawancarai. Tetapi itu urusan perizinan itu urusannya dari film. Film sendiri dengan pihak Jessica, maksudnya dengan pihak lapas ya. Ya, dan ini sudah mengajukan permohonan ke Wamen. Ya, ke Wamen langsung ke Dirjen Lapas, dari Lapas langsung ke itu. Kalau udah diizinkan kenapa dihentikan gitu ya, Bang? Ya, kalau kenapa diizinkan kenapa dihentikan, tapi nggak dapat izin ya mereka. Oh, mereka tidak dapat izin sebetulnya? Nggak dapat izin. Saya baru tahu loh bahwa mereka tidak dapat izin. Saya pikir mereka dapat izin sampai akhirnya bisa dapat akses untuk ke lapas dan juga melakukan wawancara bersama dengan Jessica. Ya, kalau tidak dapat izin, kenapa sampai berani menayangkan itu ya? Oke, kita mau lihat artikel yang satu ini. Jessica Wongso viral lagi usai kasusnya difilmkan. Kuasa hukum memang dari awal tidak bersalah. Salah satu pengajuan gerasi kepada Bapak Presiden adalah syaratnya mengakui bersalah, dan memang sampai dengan sekarang Jessica tidak mau mengajukan gerasi karena
tidak mau mengakui bahwa dia bersalah ya Bang? Iya. Sampai dengan sekarang? Iya. Jadi gini, pada saat saya ke lapas, saya dengan Bang Oto, jenguk Jessica, kesempatan bicara itu Bang Oto menyampaikan ke Jessica, Jess, ini ada kesempatan gerasi, kita bisa urus, tapi dengan persyaratan ya harus mengakui. Jessica langsung jawab, sampai rangi runtuh pun saya tidak akan mengakui karena tinggal berbuat. Saya minta PK. Gitu pertanyaan. Ngapain saya harus minta gerasi, minta pengampunan, minta dibebaskan? Nah karena itu Jessica menyatakan saya tidak akan mau gerasi, saya minta PK. Bang Bosam, kami yakin bahwa Bang Bosam pasti sudah tentu saja banyak kasus yang ditangani oleh Bang Bosam. Saya mau bertanya bukan sebagai kuasa hukum, tapi sebagai person to person, sebagai manusia ya. Melihat klien yang begitu kekeh dalam tanda kutip bahwa tidak mengakui tapi sekarang berada di dalam penjara, apa dalam pikiran seorang Bang Bosam? Kalau Anda bertanya saya sebagai orang awam, kebetulan saya lawyer, ya kan? Jadi saya nggak bisa, jadi artinya gini, kalau saya jadi lawyernya Jessica udah mengatakan bahwa Jessica itu nggak bersalah, ya kan? Kenapa? Dari hati saya pun sudah bisa tahu, naluri saya juga mengetahui atas dari penjelasan dari dia dan pembuktiannya. Nah, pembuktiannya itu bukan di tingkat penyidikan, tapi di tingkat pengadilan. Nah, di pengadilan terbukti tidak ada bukti-bukti yang ke arah Jessica. Nah, Abang, kalau ya, sorry, saya mau bertanya Bang. Ini karena lagi rame banget dan tentunya banyak sekali juga yang pro dan kontra tentang permasalahan ini. Namun juga ada banyak sekali yang mengatakan bahwa apakah mungkin Jessica juga diduga diketahui bahwa memiliki penyakit psikis. Artinya mengidap psikis seperti psikopat. Yang artinya gampang sekali untuk mengelabui semua orang. Sampai pada akhirnya di film tersebut ada yang dikatakan waktu tidak boleh kembali syuting kan dikatakan bahwa jangan terlalu dalam, selesai. Nah ini pada akhirnya banyak bergulir pendapat-pendapat kanan dan kiri. Salah satunya adalah tidak bisa dilanjutkan takut dikelabui. Karena apakah mungkin Jessica itu pintar sekali mengelabui sehingga dari awal sampai dengan sekarang semuanya sikapnya adalah tenang. Apakah ada kecurigaan ke sana selama ada di tahanan tersebut? Kan diduga jiwa-jiwa psikopat kan kayak ini ke saya atau gimana pertanyaannya? Ya. Apakah Anda yang punya pertanyaan itu dan Anda bagaimana melihatnya Jessica? Kalau saya jelas Jessica tidak ada. Sebagai orang yang mendampingi dari pertama ya. Karena mohon sudah maaf, tahu, karena... sudah tahu ya. Jadi begini, kenapa dihentikan yang pertama? Beda. Ada beberapa narapidana, terpidana bisa diwawancarai, banyak. Tapi dari bom misalnya ya? Ya, semacam kayak apa Imam Samudra, ya kan? Sebelum dieksekusi, dia diwawancara ya. Pedofil juga diwawancara. Iya, siapa Pak? Pedofil. Pedofil juga diwawancara. Banyak. Sama, harusnya sama sebetulnya. Kenapa? Kenapa Jessica nggak boleh? Itu. Oke. Bang Bosam sebagai kuasa hukum, ketika akhirnya Jessica ditetapkan sebagai tersangka, dinyatakan bersalah, walaupun kalau menurut dari tim kuasa hukum Jessica, bukti-bukti di pengadilan ini dirasa kurang untuk menyatakan bahwa Jessica bersalah. Tanggapannya Bang Bosam saat itu Kalau apa yang pikirkan? saya terus terang aja, kalau bukti nggak ada kurang, bukti itu sudah dinyatakan, pembuktian itu sudah ada, ya kan? Buktinya seperti apa? Ya kan? Tidak ada bukti. Contoh, kalau dia minum kopi, ya, kopinya harus ada racunnya dong. Faktanya, kopi tidak ada racunnya. Itu pemeriksaannya. Di dalam tubuh harusnya dia minum, ya kan, semacam orang minum narkoba. Tes urin, pastikan positif. Ya. Mirna minum itu tidak ada dalam tubuh, lambung, hati, otak, darah, urin, nggak ada racunnya. Itu salah satu bukti dan harus diotopsi.
ya. Kalau ada kematian, harus ditahu sebab kematian seperti apa. Dan itu harus di forensik mengatakan harus ada otopsi. Bukannya sudah diotopsi, Bang? Belum. Oh, belum ada, belum. Nggak ada otopsi. Hanya pengambilan sampel saja ya? Pengambilan sampel. tapi Dan itu 0,2 miligram. Ya semacam kayak kita ngerokok atau apa makan singkong, makan apel, itu Tidak ada. mematikan maksudnya? Tidak mematikan. Segitu ya? Ya. Oke. Baik, kalau buat Mas Reza Indragiri sendiri melihat kasus ini seperti apa sih dengan bukti-bukti di persidangan, kemudian juga pada akhirnya kita tahu bahwa ini ada satu artikel yang membuat kita juga akhirnya sempat kaget juga. Kita buka dulu artikelnya ya. Oke. Reza Indragiri ungkap kronologi diselipkan 3 juta rupiah oleh ayah Mirna Edi Darmawan. Betul? Ini terjadi? Saya sampai sekarang tidak pernah menyebut sama sekali pihak yang memasukkan uang ke dalam tas saya dengan cara tidak bertanggung jawab itu. Oke, baik. Jadi Berarti kalau di sini- misalnya ada orang, siapapun itu yang mengaku-ngaku bahwa dia orang yang memasukkan uang, ya silakan saja. Tapi yang jelas, saya tidak pernah sebutkan nama itu. Nama itu hanya saya sodorkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, nama itu disebutkan ke saya sodorkan secara resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Oke, 7 tahun lalu. 7 tahun lalu. Nah, kenapa sampai ada akhirnya memutuskan untuk menyodorkan nama tersebut ke KPK? Pertama begini, sebelum saya mengontak KPK, saya sudah mengontak kolega saya yang juga bekerja di lembaga negara yang lain. Saya minta assessment dari profesional tentang apa situasi yang saya hadapi dan apa yang harus saya lakukan. Ternyata kolega itu mengatakan sikap saya berlebihan. Oke, tidak apa-apa, saya hormati, tapi kemudian terlintas di hati saya untuk mendapatkan second opinion. Oke. Lantas saya kontak Pak Laude Syarif, Komisioner KPK. Baik. Ingat saya bicara KPK 7 tahun lalu. KPK yang nama harumnya luar biasa, integritasnya sangat terpercaya. Lalu Pak Laude Syarif selaku Komisioner KPK punya penilaian yang 180 derajat berbeda dengan kolega yang pertama tadi saya kontak. Apa penilaiannya? Kata Pak Laude Syarif dan saya sepakat bahwa ini situasi yang serius. Seriusnya di mana? Gitu pertanyaannya. Begini, kalau orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini ternyata diberi uang, Ya. yaitu saya, Betul. dan patut diduga kuat bahwa uang itu merupakan cara untuk membungkam saya, maka sungguh-sungguh ada kekhawatiran bahwa perilaku serupa yang tidak bertanggung jawab itu juga dilakukan ke oknum-oknum penegakan hukum. Maka dari itu laporkan ke KPK. Karena itulah kemudian Komisioner KPK langsung tanpa saya minta mengirim satu tim untuk mengamankan tas saya dan mengambil barang dari dalam tas saya itu. Oke, Mas Reza Indragiri, betul kan nominalnya 3 juta rupiah? Jangankan memegang, jangankan menerima, melihat pun saya tidak tahu. Alhasil saya tidak tahu berapa persis sesungguhnya isi uang itu. Tapi memang ada katakanlah satu bungkus yang cukup tebal. Tapi sempat dibuka bahwa itu memang adalah uang. Saya tidak pegang, saya tidak buka, saya tidak lihat, apalagi saya tidak terima. Diamankan oleh KPK, mereka bawa. Oke, mereka bawa. Apakah akhirnya Mas Reza tahu bahwa itu adalah uang? Karena Mas Reza kan nggak lihat bahwa itu adalah uang atau bukan. Saya tidak tahu persis ya, apakah setelah itu ada komunikasi antara saya dengan KPK terkait isi barang itu. Yang jelas ketika pihak tersebut secara paksa memasukkan barang ke dalam tas saya, firasat saya hanya dua kemungkinannya. Satu, ini kalau bukan narkoba, ini uang. Oke, gimana caranya mereka orang lain kok bisa masukin barang ke tasnya Mas Reza? Jadi ketika itu saya dengan orang tersebut dan satu orang lagi baru selesai obrol-obrol di salah satu media televisi. Nah, kembali ke ruang tunggu, saya seperti biasa meletakkan ransel di bawah kaki saya. Tiba-tiba saja orang di sebelah saya menarik secara paksa tas saya tanpa berbicara satu kata pun. Oke. Ya refleks tentu saja saya mencoba menahan tas saya, tapi semakin saya tahan semakin dia tarik. Oh wow. Karena saat itu saya sedang berada di kantor orang dan saya tidak ingin membuat huru hara dengan keributan semacam ini, maka akhirnya tanda petik saya biarkan dia mengambil tas saya sembari saya tetap waspada. Saya mencoba berpikir apa yang dia lakukan dan apa yang harus saya lakukan. Nah, begitu saya dengar ada suara kresek-kresek gitu, ya pemikiran saya sekali lagi, ini kalau bukan narkoba, ini tampaknya uang yang dimasukkan. Oke. Lantas saya langsung keluar. Saya berpura-pura ingin ke kamar kecil, tapi sesungguhnya saya ke lokasi parkir. Oke. Nah di lokasi parkir itulah saya melakukan komunikasi yang tadi saya ceritakan, termasuk ke KPK. Baik. Kita juga mau kasih lihat artikel yang satu ini untuk Mas Reza Indragiri. Reza Indragiri ngaku ditelepon pemegang otoritas, minta berhenti bicarakan kasus Jessica Wongso.
ada kejadian seperti ini, Mas Reza? Jelas. Otoritas siapa kalau boleh tahu, pemegang jadi, otoritas? Tampaknya mereka membaca gelagat bahwa saya tidak bisa ditembus dengan entah itu narkoba, entah itu dengan uang gitu ya. Lantas ada pihak tertentu, dia punya pangkat, dia punya jabatan, menduduki jabatan penting di salah satu lembaga negara. Lalu dia mengontak saya. Ceritanya panjang, tetapi dengan nada yang arogan, dengan kosakata yang menurut saya rendahan, dia mengatakan, udah stop bicaranya, untuk apa ngomong-ngomong lagi, nggak ada benarnya itu, nanti saya tunjukin aja. Nah, saya ikuti perkataan dia. 2-3 kali saya kontak dia untuk meminta apa yang mau dia perlihatkan ke saya, tapi dia tidak merespon. Nah, uniknya adalah, atau untuk mengatakan luar biasanya, sekian tahun kemudian pihak yang sama, pejabat yang sama juga menelpon saya dengan kosakata yang kurang lebih sama, dengan nada suara yang juga sama pada kasus Verdi Sambo. Sampai saya sendiri yang menyimpulkan, salah sendiri ya, kenapa dia menelpon saya gitu. 2 kali dia menelpon saya dengan nada intimidatif, saya menangkap pesan, pada saat itu pula ada kasus yang berbau amis. Oke, Mas Reza Indragiri, apakah pemegang kekuasaan otoritas tersebut juga masih memangku jabatannya seperti masih aktif sampai sekarang? Apakah ketika kasus ini menjadi viral kembali, akhirnya menghubungi kembali Mas Reza Indragiri? Tidak menghubungi saya kembali, karena mungkin akhirnya saya sendiri yang menarik kesimpulan. Semakin sering dia nelfon saya, semakin kuat dugaan bahwa ada sesuatu yang tampaknya coba untuk direkayasa pada kasus-kasus hukum tertentu. Mas Reza, saya mau nanya, apakah Mas Reza juga pernah mendapatkan ancaman sampai detik ini? Sampai detik ini terkait dengan kasus apa? Terkait dengan kasus Jessica? Iya. Tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi. Walaupun ini kembali menjadi viral di media sosial. Ya, bahwa ada pesan-pesan di channel YouTube segala macam gitu yang serba negatif, menurut saya biasa saja. Karena kan balik lagi ke tanggung jawab moral ya, Mas. Ya. Betul kan? Oke, baik. Mas Reza Indragiri sebagai ahli psikologi forensik melihatnya gimana dengan bukti-bukti yang ada? Begini, kalau sebagai warga negara, saya tidak punya pilihan kecuali menghormati putusan pengadilan. Betul. Suka atau tidak suka, Kami pun begitu. Setuju atau tidak setuju. Tapi sebagai orang yang sekolah, sebagai manusia yang berakal, harus saya katakan sampai detik ini posisi saya tidak berubah dibandingkan dengan 7 tahun lalu. Bahwa saya hanya tetap punya 2 pertanyaan. Pertama, dengan segala hormat, benarkah Mendiang Mirna itu dibunuh? Tidakkah ada kemungkinan-kemungkinan lain yang menjadi penyebab kematian Mendiang Mirna? Dari sudut pandang forensik misalnya, kematian seseorang bisa dijelaskan lewat 4 kemungkinan. NASH, Natural Accident Suicide Homicide. Tapi benarkah Mendiang Mirna sekali lagi meninggal akibat homicide, pembunuhan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua, kalaulah tetap harus dikunci bahwa Mendiang Mirna meninggal akibat pembunuhan, izinkan saya untuk juga bertanya hal yang sama. Apakah benar Jessica pelakunya? 2 hal itu tidak berubah sama sekali posisi saya. Oke, karena statement dari Mas Reza Indragiri tetap kekeh dengan pernyataan bahwa siapapun yang melakukan dugaan pembunuhan dengan menggunakan racun tidak seharusnya berada di tempat yang sama ya? Ya, logika penggunaan racun menurut saya tidak masuk akal dalam kasus ini. Karena saya berkeyakinan berdasarkan sekian banyak studi tentu saja bahwa orang yang menggunakan instrumen racun, bukan celurit, bukan badik dan sejenisnya, adalah karena racun yang memungkinkan bagi dia untuk membangun alibi. Jadi setelah misalnya dibubuhkan racun itu ke minuman atau ke makanan, inilah yang memungkinkan si pelaku untuk melarikan diri dari TKP. Sehingga dia tidak dilihat oleh saksi, tidak terekam oleh CCTV, dia tidak menyaksikan momen maut yang dialami oleh target dan seterusnya. Nah, menjadi tidak masuk akal kalau ada orang yang menggunakan racun, lalu dia tongkrongi itu. Apa gunanya dia menggunakan racun? Baik, dari Bang Bosam sendiri sebagai kuasa hukum, tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, akhirnya apa langkah yang akan dilakukan berikutnya? Karena kita tahu 2018 untuk PK sempat ditolak ya? Ya, jadi langkah selanjutnya kebetulan kita sudah banyak dihubungi ya. Jadi pengacara-pengacara se-Indonesia sekitar 70.000 ya kan bergabung untuk membela Jessica. 70.000 kuasa hukum. Kuasa hukum. Kita akan sortir ya kan. Kita akan bikin aplikasinya. Nah, untuk Jessica. Tapi apa langkah selanjutnya tentang Jessica? Kita akan dengan PK gitu. Syaratnya PK. Kapan akan melakukan PK? PK. PK kembali ya. Kita nanti akan PK pasti ada novum ya kan, dan ada kita ajukan eksaminasi kita akan lanjut jalankan dulu. Nah, dari itu baru kita ajukan PK. Bukannya PK sudah pernah dilakukan? Sudah. Apakah boleh melakukan PK lagi? Sekarang begini,
PK katanya habis, udah nggak bisa lagi. Ya, ada bilang kalau PK 1 kali ditolak sudah. Iya. Masih bisa dipakai lagi kan? Ini pidana ya, pidana. Ini nasib orang, anak manusia. Ternyata nggak bersalah. Apa yang harus kita lakukan? Terobosan apa kita lakukan? Jalan satu kan kita PK, kita ajukan permohonan PK kembali. Urusan diterima atau tidak, kita harus untuk jalan. Harus bisa ajukan PK. Ini nggak bersalah orang loh, anak manusia nih, ya kan? Berapa penderitaan seperti apa? Ya, coba kalau ini menimpa dirinya, apa namanya, Dewi Persik, ya kan? Amit-amit jambang bayi ya, atau ke anak kita amit-amit jambang bayi ya. Betul. Apa yang dirasakan di dalam penjara? Ya. Dari sekarang udah terpidana, Kan walaupun sudah punya aktivitas, ya aktivitas sebagai warga binaan. Ya. Nah, sebagai binaan dia mengerjakan semua apa yang dikerjakan oleh SOP-nya di itu, ya kan. Oke. Tetapi hatinya, ya kan, kita bisa duduk di sini bisa segala macam, kita bersenda gurau, atau kita bisa bicara apa, ya kan? Di sana dia ternyata dia nggak bersalah. Apa harus dinikmati? Ya, mohon maaf ya Bang, ini kan menjadi pro dan kontra. Abang sendiri sebagai kuasa hukum, di mana kuasa hukum itu mempunyai hak dan wajib untuk membela kliennya. Sampai kapanpun kita akan bela Jessica. Iya. Kita akan perjuangkan Jessica, ya kan? Tidak akan pernah meninggalkan Jessica. Oke. Gitu loh. Baik buat Bang Bostam dan juga Mas Reza Indragiri, terima kasih banyak sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Tentu saja kasus ini akan menjadi perhatian masyarakat Indonesia, termasuk kami juga akan terus memantau seperti apa ke depannya. Yang pasti tentu saja jika memang bersalah haruslah bersalah, jika tidak bersalah tetaplah tidak bersalah. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.